Halo apa kabar semua, ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan pada video kali ini, saya mau ngebahas tentang update MIUI 12 di Pocophone F2 Pro. Kustomisasi ala Xiaomi ini kan sebenarnya udah ada betanya sejak bulan April atau Mei yang lalu. Kalau saya nggak salah, udah sempat ada yang update juga, udah ada yang nyoba. Dan kalau kita lihat minggu lalu pas peluncuran HP ini, sempat ada presentasinya juga tuh, MIUI 12. Dan tiba-tiba kemarin malam atau tepatnya tanggal 22 Juli ya, tergantung sekarang tanggal berapa ya videonya tayang, HP saya ini dapat update ke MIUI 12. Jadi update-nya resmi langsung OTA. Dan kalau kamu adalah salah satu yang udah punya handphonenya atau baru beli belum datang barangnya, langsung aja dicek software update untuk dapetin MIUI 12. Terus apa aja sih yang baru dari MIUI 12 di Pocophone F2 Pro? Mulai dari lock screen dulu, ini udah ada yang baru berupa live wallpaper gambar planet yang merangkap always on display. Animasinya menarik sih menurut saya, seperti saat mengunci perangkat dan ada transisi zoom out yang mulus sekali. Selain itu, gambar di home screen-nya juga bisa ikut gerak-gerak setiap kita geser ke layar. Cuma mungkin nanti ini bakal ngaruh sama baterainya, tapi nggak tahu ya karena saya baru coba. Berikutnya ada dark mode. Ya, ini emang udah ada dari kapan tahu sebenarnya, dari MIUI kapan juga udah ada. Tapi di MIUI 12, dark mode ini bisa dipaksakan kepada aplikasi yang belum mendukung. Jadi dalam tanda kutip dipaksakan ya. Kurang oke sih menurut saya tampilannya karena yang namanya juga dipaksakan. Tapi bagusnya user punya kontrol untuk mengatur masing-masing aplikasi sehingga bisa disesuaikan. Kemudian masih dari segi aspek kosmetik atau tampilan ada yang namanya Control Center. Familiar dengan namanya? Gimana kalau lihat bentuknya? Ya mirip sih meskipun susunannya nggak persis. Tapi warna yang dipakai sama. Cara aksesnya juga dari swipe bawah di pojokan atas, sedangkan kalau di kiri itu buat notifikasi dipisah gitu, jadi semakin mirip. Namun di luar kemiripannya tadi, buat saya sih sebenarnya ini adalah hal yang oke-oke aja, nggak masalah, karena tetap merefresh atau menyegarkan tampilan biar nggak kelihatannya gitu-gitu aja. Tapi kalau bisa milih, saya masih lebih senang dengan yang model lama. Bukan karena tampilannya, karena buat saya sih oke-oke aja nggak masalah, tapi lebih pada kemudahan akses. Seperti yang udah sempat saya bilang tadi, control center yang baru di MIUI 12 hanya bisa diakses dengan swipe ke bawah dari area pojok kanan atas layar. Jadi kalau buat saya ini kayak butuh usaha gitu ya, walaupun sebenarnya nggak susah-susah amat. Sedangkan kalau misal melakukan swipe ke bawah dari home screen misalnya di area lain, itu kita bisa mengakses tab notifikasi. Kenapa saya lebih suka yang lama? Karena dengan model yang sama, yaitu melakukan swipe ke bawah dari area layar manapun di home screen, itu saya bisa tetap mengakses notifikasi dan tombol-tombol shortcut juga ya, meskipun tombolnya lokasinya lebih ke atas, tapi buat saya nggak masalah dan ya lebih suka aja gitu dengan yang lama. Tapi misalnya kamu lebih suka yang baru pun ya nggak masalah, karena ya setiap orang punya preferensi dan kenyamanannya masing-masing. Lalu lanjut ke kamera. Tampilan menunya itu disederhanakan dan ada bagian more untuk mode-mode foto yang jarang dipakai, sekaligus tersedia opsi buat mengatur apa aja yang mau dipasang di luar kategori ini. Berguna sekali kalau menurut saya, karena saya jadi nggak perlu lagi swipe yang banyak itu satu-satu kayak yang sebelumnya. Lalu, tab di bagian atas ini juga diperbarui, bisa langsung dilihat. Lebih bagus kalau menurut saya, begitu pula tampilan opsi di setting kamera. Selain soal tampilan, ada satu lagi dari segi fungsi, yaitu pada tombol shutter kamera. Kalau sebelumnya ketika ditekan lalu ditahan di MIUI yang lalu, itu hanya ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu untuk mengambil burst shot atau mengatur fokus. Sedangkan kalau di MIUI 12 ada opsi ketiga, yaitu untuk merekam video dalam durasi 15 detik kayak gini. Jadi misalnya saya pakai kamera depan, ditekan lalu ditahan, dia akan merekam selama 15 detik, dan ini kan durasinya persis banget ya kayak Instagram Story, jadi mungkin ini bisa dimaksimalkan. Sekarang, keluar dari soal tampilan atau aspek kosmetik, ada satu fitur baru dari aspek keamanan di MIUI 12, yaitu dalam urusan file sharing. Jadi buat yang suka kirim-kirim gambar, kirim-kirim foto, ketika kita pilih tombol share sekarang, itu ada opsi baru di atas, yaitu Privacy Protection. Di sini user bisa memilih untuk tidak mencantumkan lokasi atau metadata dari gambar yang dikirim. Jadi mestinya sih lebih aman. Namun ini walaupun kelihatan menarik, kalau buat saya kepake atau enggaknya itu masih
abu-abu ya, masih belum jelas karena kalau buat saya pribadi, di HP apapun, di kamera apapun, saya selalu mematikan akses lokasi. Tapi buat kamu yang mungkin fotonya selalu akses lokasi untuk tag dan segala macem, mungkin fitur privacy baru dari MIUI 12 ini bakal berguna banget. Jadi kayaknya itu aja sih yang bisa saya omongin tentang update MIUI 12 di Pocophone F2 Pro. Dan buat kamu yang mungkin dari tadi udah nonton terus, kok Bang Reza nggak ngebahas app drawer sih? Padahal kan itu adalah salah satu fitur baru juga di MIUI 12. Bukannya saya lupa, tapi karena Pocophone F2 Pro ini kan secara default sudah punya Poco Launcher yang udah ada app drawernya dari sejak MIUI 11 kemarin. Jadi buat saya nggak perlu dibahas karena kita konteksnya lagi ngomongin Pocophone F2 Pro. Jadi gimana? Kamu suka nggak dengan update barunya MIUI 12 ini? Apakah kamu excited untuk update ke MIUI 12 ketika handphone kamu punya? Suka atau nggak suka? Tulis aja pada kolom komentar di bawah. Kalau buat saya memang ini lebih ke aspek kosmetik sih, lebih ke aspek tampilan aja, tapi tetap oke karena membuat tampilan lebih segar, lebih baru, lebih nggak gitu-gitu aja. Jadi ya buat saya sih nggak masalah, tetap oke-oke aja. Terus apakah MIUI 12 ini akan berpengaruh pada performanya Pocophone F2 Pro? Nanti akan saya bahas pada video reviewnya. Saya akan coba lagi beberapa hari sebelum nayangin reviewnya yang mungkin harusnya sih bisa tayang dalam minggu ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan video reviewnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri pamit, jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.